Meru jatuh cinta dengan laut. Memang agak aneh. Sedari dahulu, Meru hanya ingat sejak kecil pemandangan yang Meru lihat selalu sama. Selalu tiang-tiang besi yang mengelilingi area yang Meru ingat. Selalu panda-panda yang sama. Selalu rumput yang sama, pohon yang sama, ayunan yang sama. Tidak ada yang pernah berubah. Tetapi pada satu hari, one fateful day, Meru mendengar manusia-manusia berbicara tentang dunia di luar sana. Tentang apa yang manusia-manusia kerjakan di luar sana. Tentang pemandangan yang ada di luar sana. Tentang laut. Badan air yang begitu besar dengan air yang terasa asin, hewan-hewan aneh yang hidup di dalamnya, hidup dalam air dan berenang setiap hari tanpa henti. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sebuah makhluk hidup di bawah air tanpa naik ke permukaan untuk bernafas? Bagaimana mereka bisa hidup seperti itu? Meru tidak mengerti, tapi Meru jatuh cinta untuk seekor panda yang tidak pernah melihat dunia luar. Laut terdengar seperti sesuatu yang ada di dongeng. Untuk Meru yang tidak pernah melihat air lebih luas dari kolam yang ada di tempatnya, laut terdengar tidak nyata. Tetapi Meru tidak bisa menghentikan perasaannya. Meru jatuh cinta dengan laut. Aku jatuh cinta dengan laut. Tetapi aku merasa tidak mungkin rasanya aku bisa pergi ke sana. Aku akan di sini sampai akhir. Tidak akan lepas dari tempat ini. Sampai dia datang ke mimpiku. Meru, aku tidak mengenali suaranya. Suaranya mirip dengan suaraku, jauh lebih dalam dan terdengar lebih dewasa. Siapa? Panggil aja Aika. Meru, aku adalah dirimu di dunia lain. Dunia lain. Aku baru saja belajar tentang laut dan orang ini tiba-tiba berbicara tentang dunia lain. Tidak mungkin. Mana mungkin itu ada? Aku ngerti perasaanmu. Aku juga gak tahu diriku di dunia ini hanyalah seekor panda yang terjebak di kandangnya. Hey! Gak salah sih. Aku dengar dari seseorang kalau kamu ingin pergi melihat dunia, ingin melihat laut. Laut ya. Aku ingin pergi ke laut. Aku ingin melihat dunia yang luas. Aku bosan melihat hal yang sama setiap hari. Aku ingin keluar. Tentu saja, aku paham. Aku bisa membantumu. Bagaimana bisa? Tidak mungkin mereka akan membiarkanku pergi. Aku hanya akan dibawa kembali, atau lebih parah lagi, aku bisa ditembak mati. Tidak jika kamu melarikan diri sebagai manusia. Manusia? Sistemnya sedikit membingungkan dan terlalu kompleks untuk percakapan dalam satu hari. Tetapi intinya adalah aku akan meminjamkanmu energi dan waktuku agar kamu bisa menikmati dunia luar. Tetapi setelah semua itu habis, kamu akan kembali menjadi panda. Jadi hanya sementara, tidak bisa selamanya. Aku minta maaf. Tidak, ini lebih baik dari tidak sama sekali. Aku bisa melihat dunia luar. Ini gila. Ini luar biasa. Aika, kamu ajaib. Enggak seperti itu juga. Intinya adalah begitu waktumu sebagai manusia habis, kamu bisa aku bantu untuk kembali ke kandangmu dan semua memori tentang perjalanan ini kuhapus. Atau aku bisa membiarkanmu lepas di hutan di atas sana. Kamu tetap panda, tetapi setidaknya kamu akan jadi panda yang bebas. Mungkin dengan kesempatan ini aku ingin, walaupun hanya sebentar. Bagaimana, Meru? Ingin sekali. Aku ingin pergi ke laut. Entah mengapa aku bisa merasakan senyuman dan rengkuhan hangat dari Aika. Baiklah, besok. Bersiaplah untuk pergi besok.
Aku pun terbangun. Ketika aku bangun, badan yang kulihat masih badan yang sama, wajah yang sama, tangan yang sama. Kukira aku akan jadi manusia. Mengapa tidak? Mungkin nanti malam? Mungkin tidak sekarang? Aku tidak bisa duduk diam. Aku tidak sabar untuk pergi keluar sana. Aku menghabiskan hari hanya memperhatikan pintu keluar dengan tatapan penuh harapan. Berharap ada yang menyelamatkanku dari sini. Ingin ada seorang pangeran atau putri yang datang dan membawaku pergi jauh dari sini. Sampai akhirnya pintunya terbuka dan tidak tertutup. Kesempatanku. Aku langsung berlari. Awalnya dengan keempat kakiku, perlahan berdiri menjadi dua, dan begitu aku melihat ke tanganku sudah tidak sama. Kecil? Pink? Alarm. Aku harus pergi dari sini sebelum mereka menangkapku. Aku tidak ingin kembali lagi ke sini. Tidak. Dunia luar sudah menungguku dan aku ingin menelusurinya. Tolong Tuhan, siapapun yang ada di sana, bantu aku untuk pergi. Aku terus berlari, terus dan terus, tanpa lelah, hingga aku sampai ke hutan yang tidak terjamah oleh manusia, sepertinya. Aku tidak bisa mendengar suara tembakan atau alarm lagi, jadi sepertinya aku aman. Tuhan, aku lelah, ingin tidur sebentar. Kenapa berisik banget sih? Aku ingat sekarang waktuku nggak lama lagi. Aku harus sebentar lagi. Aku belum pernah melihat laut. Aku ingin pergi ke sana. Mungkin sudah saatnya aku mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke tempat yang aku inginkan.